Wajah lakumus sam'a. Pertama sam'a, pendengaran. Nah, fungsi pendengaran ini ada di otak. Ya, ini kanan dan kiri ini lobus temporal. Kemudian wal absar. Jadi penglihatan ada di bagian belakang otak belakang lobus occipital gitu kan. Kemudian wal afidah, kecerdasan yang ada pada otak bagian depan fungsinya lobus frontal. Oh my, beras. Yeah, of course it's baby. Kalau yang kakaknya bisa melek. Really? Iya. Tapi nggak bisa merem. Okay, can I ask you? Ya. Have you lost your mind? Enggak, aku masih sadar kok. But you know, Gue guyur wine lu ya dari tadi ya, hanya it's a doll mulu. It's a baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Selamat datang kembali di channel Lerna Chance 21. Beberapa hari yang lalu trending di kalangan masyarakat Indonesia khususnya sebuah fenomena yang sebenarnya sudah lama eksis gitu. Akan tapi muncul di permukaan oleh sebab sosok yang membawakannya ini adalah public figure, yakni Furi Harun dan Ivan Gunawan. Sebenarnya saya sedikit menyayangkan ya teman-teman akan hal ini. Kenapa? Karena trending topik ini membuktikan bahwa masyarakat kita masih lebih tertarik untuk membahas hal-hal yang berbau mistisisme daripada tantangan dinamis global, tantangan dinamis global gitu kan, yang sudah menghadang Indonesia sejak kita menghadapi era industri 4.0 yang bahkan sekarang seharusnya kita sudah bersaing secara global di era society 5.0. Tantangan apa itu? Yakni artificial intelligence of things atau kombinasi dari artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan internet of things atau bahasa kasarnya yakni internet untuk segala hal. Nah, oke, kembali ke topik. Dengan trendingnya spirit doll yang kita kenalkan, spirit doll ini menjadikan sebagian umat muslim saling mengingatkan, entah itu konten dakwah dimanapun itu, saling mengingatkan sesamanya untuk mengimani bahwa yang ada di dalam boneka tersebut bukanlah arwah manusia melainkan jin gitu kan, bukan arwah manusia yang sudah wafat gitu kan, tapi melainkan dari bangsa jin. Tentu seharusnya ini tidak menjadi perdebatan yang panjang gitu kan, atau yang serius atau yang apalah tentang sosok siapa sebenarnya atau apa yang sebenarnya ada di dalam atau merasuki boneka spiritual ini. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah pendekatan tasawuf modern ala Profesor Agus Mustafa untuk memahami secara singkat dan sederhana makhluk apa yang sebenarnya berpotensi merasuki boneka atau media yang lainnya di dimensi manusia ini, dimensi kita ini. Nah, karena barangkali penjelasan dari para ulama misalnya atau pemuka agama yang lain kurang memuaskan hati masyarakat, kurang memuaskan hati umat gitu. Yang seiring zaman memang ada kalanya tidak hanya membutuhkan dalil-dalil dari kitab suci, dalil-dalil nakli gitu, tapi juga membutuhkan dalil-dalil akli ataupun penelitian-penelitian secara empiris. Dan mohon maaf sebelumnya jika teman-teman misalnya ada yang berpegang teguh bahwa ciri-ciri golongan yang masuk surga adalah yang tasawufnya mengikuti Abu Qasim al-Junaidi atau Imam Junaid al-Baghdadi, di luar itu bukan golongan kami misalnya, atau yang seperti itu silakan terserah. Atau saya tidak sudi menggunakan pendapat orang-orang seperti Profesor Agus Mustafa misalnya, karena beliau ini menyimpang, beliau ini demikian atau apalah, silakan. Atau misal ada lagi yang ingin berargumen sebelum kita diskusi yang ingin berargumen bahwa kita sebenarnya tidak membahas soal ruh, karena pada Quran surat Al-Isra ayat 85 telah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim was'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang artinya dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Jadi tidak perlu dipikir-pikir sejauh itu, jangan ini atau gimana. Nah, oke, silakan cukup diimani dengan hati ataupun itu silakan. Karena ya berarti target marketingnya bukan Anda gitu kan. Dan jika Anda sudah siap, mari kita mulai.
ada banyak pendapat terkait unsur-unsur yang membentuk manusia. Ada yang berpendapat bahwa manusia itu hanya terdiri dari jasad dan roh, atau apalah yang lain, atau sekitar jasad dan sistem organik dan selulernya. Nah, tapi dalam pendekatan tasawuf modern ini ala Profesor Agus Mustafa ini, kita mengamini bahwa manusia terdiri dari tiga unsur antara lain jasad, jiwa, dan roh. Sebagaimana dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7 hingga 9 gitu kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dan dialah Allah yang telah menciptakan ciptaannya khalaqah ahsana kulla syai'in. Jadi menciptakan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya, dengan baik gitu. Wa bada'a khalaqal insani min tin. Kemudian memulai penciptaan manusia min tin, dari tanah gitu. Namanya yang dimaksud ini adalah Nabi Adam. Itu macam naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Ja'ala membuat naslahu keturunan-keturunannya ini min ma'in mahin, dari air yang hina. Jadi keturunan Nabi Adam termasuk kita itu kan di air yang hina, yakni saripati sperma dan ovarium ketika fertilisasi gitu kan maksudnya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Tsumma berarti kemudian sawwahu disempurnakanlah kita itu hati di dalam rahim itu kan, wa nafakha fihi min ruhi. Wa di sini berarti proses nafakha itu meniup, wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah itu meniup ke dalamnya janin tersebut sebagian dari ruhnya, dari ruh Allah. Jadi ketika proses disempurnakan dalam janin itu Allah juga Allah dalam proses tadi itu memasukkan ruhnya kan. Jadi sebagaimana hadis juga gitu kan, bahwa Allah itu meniup ruh kepada janin yang berumur 4 bulan atau sekitar 120 hari gitu kan. Nah, itu juga sudah dibuktikan oleh medis, silakan cari sendiri. Wajah lakum sam'a, dan dia menjadikan bagimu lakum as-sam'a, pertama pendengaran. Sini yang disebutkan untuk pendengaran, bukan telinga ya. Jadi pendengaran dan telinga itu beda. Karena jadinya telinga itu seperti alat bantu untuk melancarkan fungsi pendengaran, sedangkan pendengaran ini sendiri terdapat pada otak. Wajah lakum sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, sama penglihatan ya, bukan mata, wal afidah. Nah, afidah ini dimaknai beberapa macam oleh para mufasir gitu kan. Ada yang maknanya jamak min fuad, yakni hati gitu kan, hati. Ada yang maknanya juga kecerdasan, tapi satunya kalau misalnya fuad sebagai hati dan kecerdasan ini juga saling berkaitan gitu. Karena fuad di sini bukan hanya seperti hati yang hati liver atau hati perasaan, tapi juga hati yang cerdas gitu. Qalilan ma tashkurun, akan tapi sedikit sekali yang bersyukur. Nah, dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa unsur manusia itu terdiri tiga, yakni jasa tadi kan, yang pertama yang Nabi Adam terbuat dari itu, sehingga tapi naslahnya keturunannya terbuat dari mahin. Kemudian yang kedua yakni ruh, wa nafakha fihi min ruhi. Yang ketiga yakni jiwa ini yang diantaranya yakni afidah, abasar, dan asamu. Nah, pertama jasad. Nah, yakni unsur pada manusia yang mampu ditangkap oleh panca indera manusia. Jadi ya, yang ini sebenarnya tidak perlu kita jelaskan panjang lebar ya. Soalnya karena fokus kita kali ini kepada sesuatu yang bersifat non material. Nah, berarti dalam hal ini unsur manusia yakni jiwa dan roh. Nah, yang nantinya akan kita bandingkan dengan makhluk jin terkait potensi merasuki segala media yang ada di dimensi kita ini. Baik, yang kedua yakni roh. Apa itu roh? Nah, sampai saat ini kita baru bisa menyimpulkan bahwa roh adalah potensi ketuhanan. Sebagaimana dalam ayat tadi ya, surat As-Sajdah ayat 9 tadi, min ruhihi, bagian dari ruhnya, ruh Allah. Maksudnya yakni potensi ketuhanan seperti potensi hidup, potensi berkehendak, sifat-sifat seperti mendengar,
menciptakan, sehingga organ-organ jasad yang berpusat pada otak kita. Nah, di baliknya ini, sehingga organ-organ jasad ya teman-teman, seperti hati, jantung, paru-paru yang berpusat pada otak, dengan dibaliknya ini terdapat jiwa yang menjadi pusat dari fungsi-fungsi organ, semua organ tadi nanti akan kita bahas, itu diaktifkan oleh ruh gitu. Jadi kayak di turn on oleh ruhnya lagi. Nah itulah ruhnya itu, fungsi ruh sebagai pengaktif dari jasad dan jiwa. Nah kemudian di mana letak ruh? Ruh terletak di semua yang ada pada diri kita. Jadi ruh itu sifatnya seperti menyelimuti kita. Tidak hanya menyelimuti dari luar diri kita, namun juga menyelimuti dalam diri kita. Dan dengan ruh itulah jiwa yang berupa fungsi tadi menjadi aktif gitu. Dan jiwa itu memfungsikan segala fungsi dan organ-organ yang ada dalam tubuh manusia. Sehingga ketika misal potongan kuku misalnya, ketika potongan kuku itu telah terlepas dari kuku, ya namanya juga potongan, jadi telah terlepas dari kuku kita, maka potongan tadi telah mati karena telah terlepas juga dari ruh kita. Nah juga selain itu misalnya rontokan rambut, jika rambut itu rontok sudah terlepas dari diri kita menjadi rambut tersendiri gitu kan, maka rambut itu telah mati karena terbebas dari yang namanya ruh atau potensi ketuhanan ini. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa ruh manusia atau ruh ini adalah potensi ketuhanan yang menyelimuti seluruh tubuh manusia dalam maupun luar, sehingga mampu mengaktifkan jasad dan jiwa manusia dari hal-hal dari dirinya yang organik hingga yang seluler. Kemudian ketiga, yakni jiwa. Apa itu jiwa? Sederhananya, yakni segala fungsi, ya dengan sebagaimana saya jelaskan tadi ya, as-sam'a wal absar wal afidah, jadi segala fungsi yang ada pada manusia seperti pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan, dan lain sebagainya. Ingat, sekali lagi saya ingatkan bahwa jiwa ini itu fungsi ya teman-teman, bukan alatnya, bukan telinga, bukan mata, bukan kaki, bukan tangan, melainkan fungsinya. Misal penglihatan misalnya, sekalipun sekalipun mata ini rusak, mata saya ini rusak misalnya, selagi pusat saraf yang mengendalikan penglihatan saya yang terletak di lobus occipital ini, bagian belakang gitu kan, otak bagian belakang, selagi itu masih aman, maka sejatinya penglihatan saya itu juga masih pulih, itu masih aman juga, masih berfungsi. Tinggal apa masalahnya? Tinggal mata yang rusak ini kemudian diganti dengan teknologi buatan manusia seperti misalnya kamera yang kemudian nanti syaraf-syaraf dari yang menyambung pada lobus occipital ini disambungkan ke kamera tadi, sehingga seperti bagaimana cahaya itu masuk ke dalam lensa, bagaimana memproyeksikan warna, semua disambungkan oleh syaraf penglihatan. Kemudian di mana letak jiwa? Karena jiwa ini ialah fungsi yang berada pada sumbernya tadi, sumber penglihatan, sumber pendengaran, sumber kecerdasan, yakni otak, maka letak jiwa ini berada di balik otak. Karena apa? Karena otak adalah sumber kendali segala fungsi kehidupan manusia, entah yang lahir maupun yang batin, juga saling berpengaruh dengan otak. Kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, surat As-Sajdah ayat 79, wajah lakumus sam'a, pertama sam'a, pendengaran. Nah, fungsi pendengaran ini ada di otak, yakni kanan dan kiri ini lobus temporal. Kemudian wal absar, yakni penglihatan, ada di bagian belakang otak bagian belakang, lobus occipital gitu. Kemudian wal afidah, kecerdasan yang ada pada otak bagian depan fungsinya, lobus frontal. Nah, maka otak yang berjiwa inilah, otak yang berjiwa, kita sebut otak yang berjiwa. Otak yang berjiwa inilah yang menjadi representasi sosok manusia, sosok si A bukan si B, sosok si B bukan si C, yang membedakan manusia atau manusia yang lainnya. Semua bagian, entah itu mata, telinga,
tangan, kaki, hati, jantung, paru-paru itu masih bisa ditransplantasikan, dan orang yang tadi itu akan tetap menjadi dirinya sendiri selagi otaknya masih aman. Nah sebaliknya, jika bagian-bagiannya itu masih aman, jantung, organ dalam maupun organ luar gitu kan, masih aman, sedangkan otak terdapat sedikit saja bagian otaknya yang merusak, maka orang tadi akan terjadi yang namanya gangguan jiwa, gangguan pada fungsi, entah penglihatan, pendengaran, kecerdasan, emosi, dan lain sebagainya. Nah, entah gangguan tadi bersifat penurunan ataupun penguatan fungsi, kan kadang ada yang menjadi melemahkan fungsi, akan tapi menguatkan fungsi yang lain, dengan seperti itu. Dan kondisi inilah yang sering disebut oleh medis sebagai gangguan jiwa. Jin adalah makhluk bumi. Kita sebut makhluk bumi kenapa? Karena tempat tinggalnya itu ya di bumi. Dalam tasawuf modern ini kita meyakini bahwa jin bertempat tinggal di bumi sama dengan manusia, hanya saja berbeda dimensi, atau mungkin istilah Qurannya itu berbeda langit. Jadi jin tinggalnya bukan di langit, dan ia diciptakan dari energi panas, energi yang sangat panas karena bertempat tinggal di bumi, jadi energi panasnya berasal dari bumi. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27 yang artinya wa jana khalaqnahu, dan jin ini kita telah menciptakan mereka dia khalaqnahu min qablu, dari sebelum penciptaan Adam, maksudnya sebelum penciptaan Adam gitu kan, min nari samum, dari api yang sangat panas. Dan seharusnya kita sudah tidak kaget lagi ya ketika ada klaim bahwa jin adalah makhluk bumi, yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Mengingat satu, jin diciptakan sebelum Nabi Adam, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, sebelum bumi menjadi bumi yang kita kenal sekarang gitu kan. Bumi ini merupakan pecahan dari nebula yang masih panas gitu. Jadi pecahan masih pecahan panas, masih kayak bersifat kayak yang ada itu cuma kayak inti buminya aja gitu. Nah, dan dari energi panas bumi inilah Allah menciptakan bangsa jin. Jadi khalifah sebelum Adam untuk di bumi ini itu bangsa jin, karena sangat cocok dengan diri mereka gitu kan, sama-sama diciptakan dari bumi, tapi buminya itu bumi yang masih panas. Kemudian setelah buminya semakin lama semakin dingin gitu kan, sudah menjadi bentuk bumi yang kita kenal sekarang, dan Allah ciptakan yang sempurna manusia yang kita sebut sebagai manusia ini kan. Yang pertama ini Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian menjadi khalifah di muka bumi yang kita kenal sekarang. Nah, dan kemudian jin ini yang sudah tinggal sejak beratus-ratusan juta-juta tahun yang lalu saat bumi ini masih panas itu kan, dan sampai sekarang itu masih mampu bertahan hidup di bumi manusia yang energi panasnya tidak lagi di permukaan melainkan di bumi. Nah, juga di samping itu jin mampu melihat manusia dari tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 27 disebutkan bahwa innahu yarakum huwa wa qabiluhu, sesungguhnya dia innahu yarakum, sesungguhnya dia melihat kamu semua, yarakum, melihat kamu semua, huwa wa qabiluhu, jadi dia dan malaikat pengikutnya, qabiluhu dan pengikutnya, min haitsu la tarawun, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya gitu. Nah, ini sangat menjelaskan adanya perbedaan tingkat dimensi. Kemudian dalam Quran surat Al-Mulk ayat 3 disebutkan bahwa alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, dialah yang telah menciptakan sab'a samawati 7 langit tibaqa. Nah, tibaqa di sini kita artikan sebagai bertingkat atau berlapis. Nah, dalam kajian ini kita meyakini bahwa tibaqa yang dimaksud dalam Quran surat Al-Mulk ayat 3 ini bukanlah seperti lantai 1 dan di atasnya ada lantai 2, lantai 3 gitu kan, tidak, melainkan semuanya itu saling menyelimuti itu.
saling meliputi, saling menyelimuti, hanya saja intensitasnya berbeda, dimensinya berbeda gitu. Sehingga itu tadi menimbulkan perbedaan dimensi. Nah, jadi dimensi 1, dimensi 2 atau langit 1, langit 2, langit 3 hingga langit 7 ya letaknya juga ya di bumi hingga keseluruhan ini. Hanya saja dimensinya yang berbeda. Nah, terkait hari ini insya Allah akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan yang berikutnya atau pertemuan yang lain maksud saya. Ya, mungkin ketika kita membahas soal Isra Mi'raj teman-teman, soalnya paling cocok lah. Nah, manusia bertempat tinggal di dimensi atau langit pertama, sedangkan jin diperkirakan tinggal di dimensi atau langit kedua. Kemudian malaikat ya, diperkirakan berada di langit ketujuh, gitu. Langit ketujuh pada dimensi ketujuh. Oke, mungkin kehidupan bangsa jin ini juga insya Allah ya kita akan bahas lanjut di kesempatan. Itu pun jika memang harus didiskusikan ya teman-teman. Nah, kemudian kita bahas soal bisikan jin. Sebenarnya apa sih yang saya maksud dengan bisikan jin ini? Yang saya maksud bisikan jin ialah metode, bukan saya sih, tapi ya Profesor Agung Mustafa ini gitu kan. Ya, ini metode jin untuk memengaruhi atau merasuki suatu media di dimensi kita. Jadi kayak metodenya jin gitu untuk merasuk suatu media entah manusia ataupun benda mati gitu. Itu yang disebut bisikan. Nah, kenapa kok disebut bisikan? Mari simak baik-baik. Kita akan bahas bisikan ini dengan hasilnya nanti menggunakan ilmu neuroscience, yang akan mencoba menelaah lebih dalam mengenai sebab-sebab, gejala-gejala, dan cara pengobatan orang-orang yang disebut oleh kita ini sebagai kerasukan. Tapi kalau bahasa ilmiahnya itu peralihan dari satu pribadi atau satu kondisi yang lain. Nah, tidak hanya kerasukan ya teman-teman sebenarnya, tapi juga kondisi stres, kegilaan, gangguan jiwa, keberbandingan dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud dengan trans. Dan mereka para ilmuwan neuroscience ini mengemukakan jawaban bahwa tidak ada yang namanya kerasukan jin dan lain sebagainya atau makhluk halus menurut mereka ya. Apa hasil dari penelitian mereka? Nah, terus bagaimana? Nah, sebagaimana penelitian dilakukan oleh ahli neuroscience Michael Persinger, ditemukan bahwa ketika manusia mencapai gelombang kesadaran alfa hingga theta gitu kan, itulah kondisi paling rawan terjadi sesuatu pada diri mereka, pada pribadi mereka gitu, yang mempengaruhi kondisi otak mereka. Oke, sedikit disclaimer teman-teman, ada 5 jenis gelombang. Pertama, ketika kondisi normal atau terjaga, ya ini disebut kondisi beta gitu kan, beta. Kemudian ada kondisi saat kita cemas, saat kita takut, saat kita marah, saat kita over apalah, itu ada di atasnya ya, ini kondisi gamma. Nah, gelombang di bawah beta ini, bawah normal, di bawah beta, itu ada yang namanya gelombang alpha. Ya ini disebut sebagai gelombang relax. Ini tenang gitu, dia tetap agak normal, agak terjaga tapi sangat relax gitu. Yang kemudian di bawahnya lagi ada gelombang theta, gelombang untuk antara sadar dan tidak, ya, hampir tidak sadar gitu. Nah, dan kondisi inilah, yakni alpha dan theta ini dimungkinkan terjadi kesurupan atau bahasa ilmiah tadi trans, peralihan. Nah, dan kondisi alpha dan theta ini merupakan kondisi tak sadar gitu kan, kondisi tak sadar karena tidak terjaga, nggak normal. Nah, sebagaimana ketika orang-orang yang sedang kesurupan atau sedang mengalami gangguan jiwa, ketika ia kembali sadar, maka ia kan tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya gitu kan. Saat dia kembali sadar gitu, dia itu nggak ingat sama sekali apa yang menimpa dirinya ketika dia mengalami gangguan jiwa atau kesurupan. Nah, menariknya dalam penelitian tadi, ketika manusia mencapai kesadaran theta atau alpha tadi, ada suatu gelombang halus yang mengaktifkan secara tidak wajar, mengaktifkan bagian lobus temporal atau kanan dan kiri ini. Dan fungsinya itu seperti otak bagian samping ini kan, yang menjadi sumber fungsi memori, emosi, pendengaran dan lain sebagainya. Hanya saja kelemahannya ialah
beliau Michael Persinger ini belum bisa menjelaskan dari mana gelombang dengan intensitas lemah tadi atau gelombang halus yang saya sebut gelombang halus tadi dari mana asalnya kok bisa merasuki temporal lobe atau lobus temporal tadi, yang meskipun kemudian para peneliti berikutnya seperti Manabu Honda yang waktu itu meneliti di Bali di Indonesia bersama rekan-rekannya, dari hasil penelitian mereka dikemukakan bahwa ternyata gelombang halus tadi bisa berasal dari peralatan musik, misalnya dari suara-suara musik. Dan terlebih karena saya tadi kan di Bali, di Jawa, jadi banyaklah alat musik yang bisa dicobakan sebagai peralatan di sana. Nah, menurutnya terdapat gelombang suara halus gitu kan dari alunan musik tadi yang masuk ke dalam lobus temporal dan resonansi gitu. Nah, atau bisa pula berasal dari sumber-sumber eksternal lainnya seperti suara alam, misalnya suara alam, suara kicauan burung, air, atau peralatan elektronik misalnya merupakan suara-suara yang lainnya. Kendati demikian teman-teman, para peneliti, para ahli neuroscience ini masih belum bisa menjelaskan fenomena soal kerasukan ini, di mana kondisi ketika seseorang ini dirasuki yaitu menjadi seakan-akan jauh lebih hebat daripada kondisi normalnya gitu. Misalnya dalam kondisi normal orang itu tidak terlalu pintar gitu, tidak terlalu banyak mengetahui hal-hal di luar ataupun kemampuannya nggak seberapa gitu kan. Tapi ketika orang tadi kesurupan, dia tiba-tiba banyak tahu soal segala hal, bahkan pula dia bisa berbahasa asing, bahkan juga berbahasa kuno misalnya. Nah, para peneliti belum bisa menjelaskan akan hal ini gitu. Nah, itu yang masih belum bisa terjawab oleh mereka. Mengingat mereka kan hanya meyakini bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan yang namanya jin, melainkan terdapat gelombang frekuensi rendah, berintensitas rendah yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Teman-teman sekalian, yang kita bahas, poin yang kita bahas kali ini adalah bisikan jin ya. Nah, dalam kedua penelitian tersebut, terlepas dari misteri yang masih belum terpecahkan ya teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa kondisi orang yang sedang trans atau kesurupan ini disebabkan oleh adanya gelombang halus yang merasuki jiwa dengan melalui otak bagian lobus temporal ini, bukan bagian yang lain, bukan yang frontal ataupun occipital ini, bukan, melainkan lobus temporal yang khususnya menjadi pusat saraf pendengaran, emosi, kecerdasan, memori, dan lain sebagainya. Nah, ketika hal ini dikaitkan dengan Al-Quran gitu kan, bahwa Al-Quran telah menginformasikan ada sosok makhluk yang suka mencoba mempengaruhi manusia dengan berbisik-bisik gitu, dengan bisikan-bisikan halus. Inilah yang kita sebut dengan jin. Quran surat Al-Nas ayat 4-6, Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang sembunyi-sembunyi. Alladzi waswisu, yang membisikkan kejahatan tadi fi sudurinas, dalam dada manusia. Dalam dada di sini maksudnya bukan langsung meresap ke dalam dada, tidak, tapi melakukan perantara gitu kan, perantara. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi gelombang halus tadi yang merasuki jiwa manusia tadi melalui otak bagian lobus temporal tadi adalah bisikan jin. Nah, karena lobus temporal ini juga berkaitan dengan memori gitu kan, yakni ingatan, sehingga nggak kaget apabila ingatan-ingatan tadi ketika orang kesurupan kemudian memiliki ingatan-ingatan yang random gitu kan, menimbulkan emosi yang random pula, yang acak gitu. Kadang-kadang tiba-tiba itu kayak nangis, karena ada yang kesurupan terus tiba-tiba nangis, ada yang kesurupan tiba-tiba marah-marah, ada yang kesurupan tiba-tiba bingung dan lain sebagainya gitu kan, karena ingatan tadi dipengaruhi oleh bisikan jin gitu, berupa gelombang halus tadi. Nah, sebenarnya masih ada banyak yang harus kita bahas soal ruh. Ruh setelah manusia mati, ruhnya ini bagaimana dan apa saja aktivitasnya gitu kan dalam berjah. Tapi sepertinya tidak perlu kita bahas banyak lebar dulu ya teman-teman. Dan ringkasnya saja terkait hal ini, entah Anda yang berpendapat bahwa
disiksa di alam barzah itu ruhnya saja, ataupun yang disiksa itu ruh juga jasadnya. Terlepas dari itu, tapi yang pasti kesimpulannya untuk saat ini adalah yang lebih berpotensi untuk merasuki media di dimensi manusia adalah golongan jin, bukan Allah manusia. Termasuk ke dalam boneka yang akhir-akhir ini viral gitu kan, spiritual gitu kan. Tapi kan boneka-boneka ini benda mati, bukan manusia, jadi tidak memiliki lobus temporal. Gimana tuh? Fenomena ini memang belum terungkap dengan jelas ya oleh sains, tapi menjadi sesuatu yang bukan mustahil gitu apabila sebagai manusia saja, sebagai makhluk hidup yang berakal ini, yang sering terjaga ini, masih bisa dirasuki oleh jin dengan bisikan-bisikannya gitu, apalagi benda mati yang seharusnya bisikannya pun atau metodenya ini lebih mudah untuk merasuki benda-benda yang mati gitu kan, karena tidak ada yang melawan dari dalam diri benda mati. Atau dalam kondisi tertentu, misalnya untuk menjadikan benda mati ini bukan hanya sekedar tempat mampirnya jin atau tempat bersinggahnya, melainkan untuk agar jin menetap di benda mati tersebut atau penginapan lah istilahnya. Mungkin bisa jadi juga dibutuhkan metode atau ritual yang lebih kompleks, yang lebih rumit daripada sekedar bisikan tadi. Mengingat dalam pembahasan soal dimensi nantinya, jin sejatinya tidak bisa berlama-lama bersinggah di dunia manusia, di dimensi manusia. Nah, kemudian mengapa arwah manusia yang sudah meninggal tidak atau bahkan hampir tidak memiliki potensi yang sama dengan jin untuk memasuki media-media di dimensi manusia? Karena bahwa ruh manusia ini yang telah meninggal ini sembari menunggu kiamat ya teman-teman, berada sepenuhnya dalam pengawasan Allah dan para malaikat gitu. Di alam barzah di dinding pembatas antara alam gaib dengan alam yang manusia gitu. Yang di alam barzah tadi ruh manusia atau ruh jasad manusia entah sedang diperlihatkan neraka atau diperlihatkan surga atau aktivitas-aktivitas yang lainnya, tapi yang pasti arwah tadi tidak seleluasa atau tidak sehebat jin yang masih hidup, yang satunya masih hidup di dimensi mereka gitu, dimensi mereka sendiri. Pastinya masih banyak misteri dan tanda tanya yang masih belum terungkap terkait hal ini pada pembahasan kita kali ini pula. Tapi yang pasti sudah sedikit kita diskusikan barusan ya mengenai hal-hal yang mungkin akan memicu teman-teman untuk mencari tahu lebih dalam hal-hal terkait hal ini melalui referensi yang lainnya, entah jurnal, bacaan-bacaan buku, video-video ilmiah yang lain dan sebagainya, ataupun barangkali juga telah memberikan sedikit jawaban dari rasa penasaran teman-teman. Alhamdulillah ya. Dan apapun misteri atau jawaban atau apapun itu yang terkait hal ini yang masih belum terungkap ataupun masih belum pasti kebenarannya, wallahu a'lam bishawab. Di Indonesia ada banyak gua, dindingnya kuat, udaranya hangat. Wahai manusia, jagalah jiwa agar selamat dari bisikan jahat. Terima kasih karena telah menyimak. Saya Dani pamit undur diri sejenak. Billahi fi sabilillah haq, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.